Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Mungkin ketua kelas bisa mewakili. Oke, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Hari ini yang nggak berangkat siapa ya? Rifa, Bu. Dan Oke. Pertemuan kemarin kita telah membahas tentang apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Gerak itu apa? Gaya. Gerak dan gaya. Tuh, yang masih ingat gerak itu apa? Tempat lainnya. tempat awal yang akan dituju. Oke. Untuk contoh gaya mungkin masih ingat? GLB. Gaya gerak lurus. Gaya otot. Otot, gravitasi ya. Ya, Bu. Oke, mungkin untuk pertemuan kemarin Ibu anggap sudah pada paham ya. Tinggal kita melanjutkan materi yang akan datang. Sebelumnya, Ibu mau tanya ini gambar apa? Kopi. Kopinya lagi ngapain? Motong wortel. Kalau dilihat kayak lagi motong wortel ya. Ini motongnya pakai apa? Pisau. 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 Pisau ya. Oke. Ini kenapa kok kalau pakai pisau bisa kepotong, tapi kalau pakai tangan bisa kepotong nggak? Enggak. Kenapa? Kok bisa? Karena ada tekanan. Runcing. Mungkin untuk membuktikan pernyataan tersebut kita sedikit main-main ya. Main-main. Dan main-main. Maunya serius. Sebelumnya mungkin bisa dibagi kelompoknya menjadi 4 aja. Oh iya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Masalahnya yang ngirim itu nomor menurutku sih nggak apa-apa daripada nanya online atau offline kan biasa kan ini udah masuk gitu kalau kita nanya online atau offline. Dua-dua aja ya. Tiap kelompok dua-dua ya. Udah pada dapat semua belum plastisnya? Belum. Dapat uang. Ada. Oh, udah dapat? PTHR. Ini belum? Oke, di situ udah pada dapat semua ya, kalian sama plastisinnya? Udah kan? Oke, mungkin kalian bertanya-tanya ini buat apa sih koin sama plastisin? Nah, di situ ada KPD. Nah, ini ada KPD, di sini ditulis dulu nama kelompok kalian, siapa aja. Bla 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 bla. Terus kita lihat yang aktivitas 1. Nah, kita lihat aktivitas 1. Kita lihat di langkah kerja, siapkan alat dan bahan. Koin sama plastisin nggak ada ya. Terus susunlah 2 plastisin itu nggak usah keluar ini aja, dijejerin aja. Gini maksudnya gini aja. Nggak usah disusun soalnya plastisnya terbatas. Terus letakkan koin pada masing-masing plastisin. Itu dengan posisi yang berbeda, 1 vertikal, 1 horizontal. Taruh aja plastisnya.
Lebih gampangnya ditidurin sama di berdiri. Oke, terus amati kedua koin tersebut. Habis itu dengan kekuatan yang sama didorong. Ya, ditekan ya, mesti ditekan. Bisa nggak? Ada kesulitan nggak? Apa yang susah? Buka aja Pak, kelihatan. Vertikal ya. Udah. Kemudian ambil kedua koin tersebut dari plastisin, kemudian amati kedalaman koin tersebut. Nah, kira-kira yang lebih dalam yang mana? Yang vertikal. Atau yang vertikal ya? Ya. Berarti permukaan koin yang runcing itu ketika ditekan berarti menghasilkan kedalaman yang lebih dalam daripada yang horizontal ya. Oke. Nah, berarti itu karena terjadi apa? Karena hal tersebut terjadi karena apa? Adanya tekanan ya, karena menghasilkan tekanan yang lebih besar. Jadi untuk materi kali ini yang akan kita bahas yaitu materi tekanan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian tekanan, peserta didik dapat memahami konsep tekanan pada zat padat dan cair, peserta didik dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat dan cair. Nah, menjawab dari permasalahan dari koki tadi, itu kan tadi karena apa namanya? Karena apa? Pisau itu kan bisa memotong wortel ya daripada tangan. Nah, itu karena pisau tersebut mempunyai luas permukaan yang kecil sehingga menghasilkan tekanan yang lebih besar. Nah, sama seperti kalian waktu praktikum itu waktu koin yang runcing itu kan bisa memotong, bahkan bisa hampir memotong plastisin ya. Nah, itu kan koin itu kan mempunyai luas permukaan yang kecil, jadi tekanan yang dia dihasilkan jadinya besar daripada koin yang horizontal. Pengertian tekanan sendiri yaitu besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas. Tekanan disebabkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda yang arahnya vertikal. Tekanan tidak hanya berhubungan dengan gaya, tetapi juga dengan luas suhu dan volume. Untuk satuannya itu Newton per meter persegi. Oh ya. Nah, jadi tekanan pada zat padat itu tuh berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jika gayanya besar, maka tekanan juga besar. Kalau luas permukaannya besar, maka malah tekanan yang dihasilkan itu justru kecil. Jadi untuk rumusnya itu P sama dengan F per A. Kelihatan nggak? P sama dengan F per A. P itu tekanan, F-nya gaya, A-nya luas permukaan. Sampai sini sudah paham semua? Ada yang mau ditanyain? Lanjutkan. Nah, selain pada zat padat, itu tekanan juga ada di zat cair. Ada yang tahu nggak tekanan pada zat cair itu ada namanya apa? Tekanan hidrostatis ya. Menurut kalian, sebentar, ini ada gambar ya, ada dua gambar yang anggap aja ini berbeda. Ini orang yang menyelam di laut, yang ini orang yang menyelam di air tawar. Menurut kalian tekanan pada apa air laut sama air tawar itu beda apa sama? Kenapa? Hal tersebut terjadi karena pada air laut itu mempunyai massa jenis yang lebih besar. Jadinya semakin dalam kita menyelam, jadi tekanan yang kita dapat itu semakin besar. Jadi untuk rumus tekanan zat cair itu P sama dengan Rho kali G kali H, atau tekanan sama dengan massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman air. Nah, ini ada contoh soal, mungkin bisa dikerjakan mandiri ya. Iya Bu.
Oke, Bu. Indah bermain ski salju dengan menggunakan sepatu salju. Kemudian memberikan gaya sebesar 200 Newton dan luas permukaan sepatu salju Indah sebesar 2 meter persegi. Tentukan besar tekanan yang diberikan Indah terhadap tanah. Kira-kira dari soal ini tuh ini merupakan soal apa? Tekanan zat padat apa cair? Padat. Jadi pakai rumus yang mana? F per A, ya. Ada yang mau maju mungkin? Buat PR aja. Bapak mau maju? Andi mau maju? Kalau PR nanti ada lagi. Beda lagi. Ada nilainya ya, Bu? Ada, nanti saya kasih plus. Mbak Endah mau maju? Gak apa-apa, maju aja gak apa-apa. Ada kok spidolnya. Coba teman-temannya dikasih tahu ini rumusnya sama caranya. Nah, ini ya. P sama dengan diketahui P sama dengan diketahui berapa tadi? F-nya berapa? 200. Terus A-nya 2. Rumusnya F per A berarti 200 dibagi 2 kemudian 1. Jadi besar tekanan yang diberikan Indah terhadap tanah yaitu 100 Newton per meter persegi. Ya, tepuk tangan. Ada yang masih bingung? Mungkin bingung Sudah, sama Bu. rumusnya. Paham ya? Paham. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini mengenai tekanan. Mungkin kita dapat menyimpulkan dari pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan apa sih itu tekanan? Ada yang tahu nggak tekanan apa? Besarnya gaya yang bekerja pada satuan luas, Bu. Ya, besarnya gaya yang bekerja pada satuan. Luas. Tekanan ada apa aja? Tekanan tadi. Padat dan cair. Tekanan apa pada zat cair tadi disebut juga dengan tekanan. Hidrostatis. Mungkin untuk tugasnya jangan lupa ya dikerjakan kelompok. Ini di bagian belakang yang aktivitas 2. Ini mengenai menyelidiki tekanan pada zat cair. Nah, alat bahannya ada botol minum bekas ukuran besar. Mungkin pakai apa ya, botol aqua yang 1 liter. Yang mana yang besar itu ya? Ya. Terus gabus, batu, terus telur rebus, garam dan air. Mungkin nanti bisa dikerjakan minggu depan kita dikumpulkan ya. Atau enggak nanti di videoin terus nanti dikirim ke saya nggak apa-apa. Baik. Sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, setelah kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11.